Serangan teroris Iran telah dimulai kembali. Setelah ASS mengumumkan operasi proyek kebebasan untuk mengeluarkan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz, Iran sekarang panik dan menembakkan rudal ke Uni Emirat Arab. Ini adalah pelanggaran jelas terhadap gencatan senjata, dan ini berarti perang bisa dimulai kembali hari ini. Bahkan, banyak wartawan dari Dubai melaporkan bahwa serangan ASX Israel terhadap Iran bisa dimulai kembali dalam 24 jam ke depan. Jadi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi selama 24 jam terakhir dan bagaimana kita sampai pada titik ini. Semuanya dimulai kemarin pagi. Sebuah kapal pengangkut barang diserang oleh beberapa kapal kecil Iran di lepas pantai Sirik, Iran. Awalnya, laporan ini sebenarnya berasal dari Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris. Kemudian media pemerintah Iran mengkonfirmasi laporan tersebut, tetapi mengatakan bahwa kapal itu tidak disita dan hanya dihentikan untuk pemeriksaan dokumen oleh IRGC. Nah, tebak apa? Pada hari yang sama, malam harinya, Presiden Trump mengumumkan sesuatu yang tidak diduga oleh Iran. Proyek kebebasan, di mana Amerika Serikat akan mengawal kapal melalui Selat Hormuz mulai Senin pagi. Berikut pernyataan lengkapnya. Sebagian besar negara di dunia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung secara terbuka dan penuh kekerasan. Amerika Serikat diminta membantu membebaskan kapal mereka yang terjebak di Selat Hormuz, meski masalah itu tak terkait dengan mereka. Mereka pihak netral tak bersalah yang hanya menonton. Sekarang sedikit konteks di sini. Sekitar 2.000 kapal, kira-kira 20.000 pelaut sebenarnya terjebak di Teluk Persia. Jadi mereka masuk ke Teluk Persia, mereka melintasi Selat Hormuz sebelum perang dimulai. Dan sejak Iran mulai menyerang kapal-kapal sipil yang mencoba melintasi selat, mereka sudah terjebak di dalam Teluk Persia selama lebih dari 60 hari sekarang. Mari kita lanjutkan dengan pernyataannya. Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberitahu negara-negara ini bahwa kami akan membimbing kapal mereka keluar dengan aman dari perairan terbatas ini, agar mereka dapat melanjutkan bisnis dengan lancar. Kapal-kapal ini berasal dari wilayah dunia yang tidak terkait dengan situasi di Timur Tengah saat ini. Saya sudah meminta wakil saya memberitahu mereka bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan kapal dan awaknya dari selat dengan aman. Mereka menyatakan tidak akan kembali hingga wilayah aman untuk pelayaran dan lainnya. Proses proyek kebebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Saya sepenuhnya sadar bahwa para wakil saya sedang melakukan diskusi yang sangat positif dengan Iran dan bahwa diskusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif bagi semua pihak. Pergerakan kapal ini semata-mata dimaksudkan untuk membebaskan orang-orang, perusahaan dan negara-negara yang sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka adalah korban dari keadaan dan ini merupakan gestur kemanusiaan atas nama Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, tetapi khususnya Iran. Banyak kapal yang mulai kehabisan makanan dan segala kebutuhan lain yang diperlukan agar kru dalam jumlah besar bisa tetap berada di kapal dengan cara yang sehat dan higienis. Saya rasa itu akan membantu menunjukkan niat baik atas nama semua yang telah berjuang keras beberapa bulan terakhir. Jika proses kemanusiaan ini diganggu dengan cara apapun, sayangnya gangguan tersebut harus ditindak dengan keras. Jadi, seluruh pernyataan itu adalah cara yang sangat baik untuk mengatakan bahwa banyak negara ini sebenarnya tidak terkait dengan perang ini sama sekali. Mereka tidak terlibat baik di pihak Iran maupun di pihak Amerika. Tapi mari kita ingat di sini, kita sedang berbicara tentang Iran. IRGC telah menyerang gedung apartemen, bandara, dan pelabuhan. Mereka menyerang banyak infrastruktur sipil di negara-negara netral seperti negara Teluk yang tak terkait perang ini. Negara-negara ini secara terbuka menolak memberi Amerika Serikat akses wilayah udara atau pangkalan untuk menyerang Iran. Dan meskipun demikian, Iran tetap menyerang mereka karena Iran tahu satu-satunya cara mereka tetap berkuasa adalah dengan melakukan serangan teroris. Isi pernyataan ini secara keseluruhan difokuskan untuk memastikan bahwa negara-negara netral akan kami bantu. Jika kami diserang, respon akan sangat kuat. Dan tebak apa? Pagi ini ketika operasi ini dimulai, Iran memang menyerang. Dan sekarang kita menunggu respons dari Amerika. Sepertinya perang mungkin akan dimulai lagi. Tapi mari kita kembali ke ceritanya. Mari kita lihat apa yang terjadi karena tepat setelah Presiden Trump mengeluarkan pernyataan, kami mendapat lebih banyak detail dari Komando Pusat. Karena seperti yang baru saja kalian dengar, pernyataan awal Trump agak minim detail militer tentang seberapa besar keterlibatan militer Amerika Serikat. Apakah kapal-kapal Amerika Serikat akan masuk ke Selat Hormuz? Apa rencana pastinya? Nah, Komando Pusat memperjelas semua itu. Lihat apa yang mereka keluarkan.
inisiatif baru Selat Hormuz belum tentu akan melibatkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial. Salah satu pejabat mengatakan, kapal Angkatan Laut Amerika akan berada di sekitar wilayah tersebut jika mereka perlu mencegah militer Iran menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat itu juga mengatakan, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memberikan informasi kepada kapal-kapal komersial tentang jalur laut terbaik di Selat Hormuz, terutama terkait penggunaan jalur yang tidak dipasangi ranjau oleh militer Iran. Sekarang, jika kalian ingat tepat saat gencatan senjata ini dimulai, ketika pertemuan sedang berlangsung antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan, ada 2 kapal perusak Amerika Serikat yang melewati Selat Hormuz, menghabiskan beberapa jam di Teluk Persia, lalu keluar kembali. Ini adalah pesan kepada dunia bahwa ada jalur di Selat Hormuz yang aman dilalui kapal tanpa khawatir ranjau. Saya kira itu info yang kini akan dibagikan Angkatan Laut Amerika Serikat ke kapal yang mau keluar dari Selat Hormuz. Dan tebak apa? Pagi ini ada kapal-kapal yang memutuskan keluar. Sekarang sebelum kita membahas tentang kapal-kapal itu dan apa yang terjadi, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini karena itu benar-benar sangat membantu kami. Setelah kejadian pagi ini dan tindakan Iran yang melanggar gencatan senjata, tanggapan Amerika Serikat bisa terjadi kapan saja. Dukungan Anda sangat penting sekarang. Sekarang, tepat setelah pernyataan Amerika AS, para komandan Iran pada dasarnya mengatakan bahwa mereka akan melindungi Selat Hormuz seperti melindungi rumah mereka sendiri. Yah, saya rasa mereka sebenarnya tidak bisa benar-benar melindungi rumah mereka, tapi mereka bisa melindungi Selat Hormuz hanya dengan melancarkan serangan teroris terhadap kapal-kapal dagang. Pada dasarnya, mereka menyatakan kapal yang tak berkoordinasi dengan Iran atau tak gunakan jalur IRGC akan diserang. Ya, meskipun ada ancaman dari Iran ini, tampaknya 2 kapal pagi ini memang keluar dari Teluk Persia. Mereka melintasi Selat Hormuz. Berikut laporannya. Tadi malam, Komando Pusat berhasil mencapai beberapa tujuan. Mereka mengirimkan dan mengoperasikan kapal perusak kelas Berg di Teluk Persia dan Teluk Arab. Selain itu, 2 dari 5 kapal berbendera Amerika Serikat berhasil keluar dari Teluk melalui Selat Hormuz. Ini bagian dari operasi yang direncanakan berminggu-minggu. Saya menduga Angkatan Laut Amerika Serikat menempatkan perwira angkutan laut strategis di kapal untuk menjadi penghubung dan menjaga komunikasi aman. Mereka juga telah bekerja sama dengan unit kerjasama dan panduan pelayaran Angkatan Laut guna mengordinasikan perjalanan ini. Ini jelas bukan kabar baik bagi Iran karena mereka tampaknya kehilangan kendali atas satu-satunya alat tawar yang mereka miliki. Iran sebenarnya tidak punya apa-apa selain melakukan serangan teroris di Selat Hormuz kecuali menyerang kapal-kapal sipil. Jadi, Iran mengeluarkan pernyataannya sendiri dan inilah yang mereka katakan. Menurut kantor berita pemerintah Fars News, Iran mengatakan 2 rudal menghantam fregat Amerika Serikat setelah mengabaikan peringatan dari Iran. Fregat ini, yang melanggar protokol keamanan untuk transit dan navigasi di Selat Hormuz, mendapat serangan rudal setelah mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Republik Islam Iran. Sekarang ini jelas merupakan pernyataan besar, karena jika ini benar, ini akan menjadi pertama kalinya Iran berhasil menghantam kapal ISS, kapal perang ISS yang berada di wilayah tersebut untuk perang ini. Namun, satu-satunya masalah di sini adalah Angkatan Laut Amerika Serikat sebenarnya tidak menggunakan fregat apapun. Angkatan Laut AS telah mempensiunkan fregat operasional terakhirnya pada tahun 2015. Jadi saya tidak begitu yakin apa yang sebenarnya dihantam oleh Iran. Tapi saya rasa mereka tetap merayakannya. Karena perlu diingat, menurut media Iran, IRGC telah menembak jatuh 30 pembom B-2 yang berbeda. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki armada sebesar itu, IRGC tetap melaporkannya. Coba lihat saja bukti yang mereka publikasikan tentang klaim penembakan salah satu B-2 itu. Ini terjadi lagi. Akun-akun Iran kembali memposting gambar palsu dan mengklaim telah menembak jatuh pembom B-2 yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Kenyataannya ini sama sekali tidak benar. Lihat saja, pembom B-2 terbang di ketinggian 50.000 kaki. Jika jatuh ke tanah, pesawat pembom itu tidak akan tetap utuh seperti yang ada di gambar. Selain itu, pesawat itu sangat-sangat berat. Kalau sesuatu jatuh, itu tidak akan hanya diam di tanah seperti ini. Ini jelas buatan AI. Bagian lucu adalah ada orang di kolom komentar yang bertanya, apa ini benar? Akun AI itu menjawab, ya itu benar, itu terjadi di awal perang, tapi mari kembali ke garis waktu sekarang. Setelah pernyataan Iran, Komando Pusat AS Serikat juga mengeluarkan pernyataan. Mereka menegaskan tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang diserang. Pasukan Amerika Serikat mendukung proyek kebebasan dan menjaga blokade laut di pelabuhan Iran.
kami mulai menerima laporan dari Uni Emirat Arab. Silakan lihat. Iran menembakkan 4 rudal jelajah ke Uni Emirat Arab, 3 berhasil dicegat pertahanan udara dan 1 jatuh ke laut. Untungnya, rudal-rudal ini berhasil dihentikan. Namun demikian, ini berarti Iran sekarang secara terbuka melanggar gencatan senjata karena mereka tidak senang dengan misi kemanusiaan yang dimulai oleh Amerika Serikat. Dan coba tebak, situasinya semakin memburuk karena setelah rudal jelajah tersebut sama sekali tidak mengenai targetnya, Iran mulai menembakkan drone ke Uni Emirat Arab. Setelah serangan awal, terjadi lagi serangan drone dan rudal ke Uni Emirat Arab, diikuti serangan berikutnya. Dan saat saya merekam ini, gelombang serangan keempat sedang berlangsung sekarang. Sekarang tentu saja kita belum memiliki semua detail tentang apa yang telah rusak, apa yang terkena, dan apa yang berhasil dijatuhkan. Tetapi kita tahu bahwa telah terjadi kebakaran di sebuah lokasi industri petrokimia di Firuza, Uni Emirat Arab. Ini adalah gambar dari zona ekspor, area di mana serangan terjadi. Dan kita bisa melihat dengan jelas api dan asap keluar dari area tersebut. Sekarang, alasan mengapa ini sangat penting adalah karena Firuza, atau saya yakin saya salah mengucapkannya, tapi apapun nama tempat itu, saat ini merupakan satu-satunya jalur ekspor untuk Uni Emirat Arab. Iran sedang menargetkan terminal ekspor minyak Uni Emirat Arab. Ini bisa jadi karena Uni Emirat Arab baru saja keluar dari OPEC. Mereka menolak jadi mitra Iran di kartel minyak, keluar dari organisasi, dan berencana menaikkan produksi demi menurunkan harga minyak. Sebelum serangan ini, pagi tadi, Menteri Keuangan Scott Bessent secara terbuka menyatakan bahwa jika Iran mengeskalasi perang ini, ARS kata akan merespons dengan eskalasi lebih lanjut. Dengarkan pernyataan itu karena sepertinya Amerika Serikat mungkin harus mengambil tindakan. Silakan dengarkan. Ini sudah direncanakan dan kami mendorong pihak Iran untuk membiarkan lebih dari 300 kapal ini pergi. Bahwa mereka bisa menembaki kapal-kapal itu. Saya rasa yang disebut Mosquito Navy itu sedang ditumpas. Banyak kapal, mungkin sudah 2 digit telah dihancurkan. Dan Amerika Serikat, kami hanya menembak jika ditembaki. Kami bukan provokator di sini. Jika Iran meningkatkan ketegangan, kami juga siap meningkatkannya. Ini jelas merupakan ujian bagi Iran juga saat kita berbicara, benar? Ini ujian bagi Iran, tapi ini hanya sekelompok bajak laut tak terorganisir dan militer Amerika Serikat yang hebat telah menghancurkan angkatan udara mereka. Kami telah menghancurkan seluruh angkatan laut konvensional mereka. Garis pertempuran mereka di sepanjang selat telah dihancurkan. Coba lihat saja serangan-serangan yang telah dilakukan Iran dalam 2 hari terakhir. Ada serangan terhadap kapal yang kita bicarakan di awal video. Ada 2 serangan terhadap UEA yang belum kita bahas terjadi semalam sebelum operasi proyek kebebasan Amerika dimulai. Pagi ini kapal Korea Selatan dan kapal milik Amerika Serikat diserang. Itu mungkin tidak benar, tapi itulah klaim Iran. Lalu ada serangan terhadap UEA, pelanggaran jelas terhadap semua yang sudah disepakati Iran. Amerika Serikat harus merespons pada suatu saat. Tujuan Iran adalah memeras seluruh dunia melalui serangan teroris mereka untuk memastikan mereka tetap berkuasa 1 hari lagi. Dengarkan ini. Ini sekedar meluruskan situasinya. Saya rasa orang Iran mulai mempercayai propaganda mereka. Para pemimpin mereka pun bersembunyi di bunker di seluruh negeri. Saya rasa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya mereka sudah melemah. Angkatan laut mereka kini hanya sekelompok perompak. Mereka mencoba memutus kebebasan navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Dan Amerika Serikat membuka jalur itu. Ini adalah upaya kemanusiaan. Saya bisa katakan 2 minggu lalu adalah pekan IMF dan Bank Dunia di Washington. Banyak negara, termasuk yang termiskin dan paling rentan, mendatangi saya dan meminta kami melakukan ini. Karena bukan hanya energi yang ada di sana, tapi juga pupuk, pengangkutan pangan, dan LPG. Untuk lebih dari 1 miliar orang di India yang menggunakan itu untuk memasak. Jadi kami mengatakan bahwa Iran tidak menguasai selat tersebut. Kami memiliki kendali penuh atas selat itu. Kami telah memblokade kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Ekonomi mereka sedang jatuh bebas. Dan semua orang bilang mereka punya toleransi tinggi terhadap rasa sakit. Tapi tentara mereka tidak akan punya toleransi tinggi jika tidak dibayar. Sekarang saat saya merekam ini, kami mendengar banyak laporan media yang datang dari Israel, dari UEA, bahwa sebuah respons akan segera datang. Dan itu mungkin akan memicu dimulainya kembali perang. Penting diingat,
2 hari lalu, para komandan militer Amerika Serikat, termasuk Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper, bertemu Presiden Trump dan memberikan opsi tentang langkah militer Amerika Serikat untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan dengan itikat baik. Dan saya menduga opsi-opsi tersebut mungkin akan segera dijalankan. Sekarang, semua berita yang muncul terkait dimulainya kembali perang, kami akan membuat video kedua untuk itu. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Namun untuk saat ini, situasinya tidak terlihat baik dalam hal negosiasi. Dan Iran tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itulah yang kami lakukan di podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, cukup klik video yang ada di layar Anda.